Halo semuanya, selamat datang di bedah panduan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin punya karir di lingkungan yang super profesional, multikultural, plus standar hidupnya luar biasa? Pasti pernah kan? Nah, Australia emang udah lama banget jadi destinasi impian buat banyak orang Indonesia yang mau level up karirnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas panduan praktis dari sumber-sumber resmi. Gimana sih cara mewujudkan mimpi kerja di negeri kanguru itu? Kita bakal bongkar semuanya, dari awal sampai akhir. Yuk, langsung aja. Oke, jadi ulasan materi kita hari ini bakal dibagi ke 4 bagian simpel. Pertama, kita bahas syarat utama ke Australia. Terus kedua, pilih jenis visa kerjamu. Ketiga, rata-rata gaji per bulan. Dan terakhir, cara sukses mendapat kerja. Nah, sekarang coba perhatiin angka $24 Australia. Yap, $24 per jam. Ini bukan tebak-tebakan atau angka asal sebut ya. Ini beneran standar upah minimum nasional resmi di sana. Kalau dirupiahin, itu sekitar 240 sampai 260 ribu rupiah cuma buat 1 jam kerja aja. Gila kan? Makanya nggak heran kalau tawaran finansial ini jadi daya tarik yang luar biasa kuat. Tapi tunggu dulu, gaji kelas dunia ini pastinya datang sama syarat yang nggak main-main. Jadi, masuklah kita ke bagian pertama. Syarat utama ke Australia. Kayak yang dibilang tadi, gaji gede itu satu paket sama regulasi pemerintah yang super ketat. Ada beberapa syarat mutlak nih yang nggak bisa ditawar. Pertama, kalian wajib berusia minimal 18 tahun. Kedua, kalian harus punya ijazah pendidikan tinggi, minimal sarjana, atau setidaknya udah pernah kuliah selama 2 tahun. Terus, bahasa Inggris nggak bisa cuma modal pede aja ya. Kalian wajib buktiin kemampuan bahasa lewat sertifikat resmi kayak IELTS atau TOEFL. Kesehatan juga jadi prioritas. Kalian harus lolos cek medis menyeluruh dan pastinya punya track record kepolisian yang bersih dari tindak kriminal apapun. Nah, perhatiin poin terakhir ini. Kalian harus nyiapin dana awal sekitar $5.000 Australia. Kenapa sih harus ada syarat finansial ini? Karena uang ini bener-bener kalian butuhin buat bertahan hidup, kayak buat sewa tempat tinggal sama makan harian, sebelum akhirnya kalian nerima slip gaji pertama di sana. Lanjut ke bagian kedua, pilih jenis visa kerjamu. Kalau kalian ngerasa udah aman sama cara-cara dasar tadi, sekarang waktunya mikir strategis, jalur mana yang paling pas buat karir kalian. Simpelnya gini, visa kerja itu adalah surat izin resmi dari pemerintah Australia buat kalian cari cuan secara legal di negara mereka. Ingat baik-baik ya, tanpa dokumen sakti ini, no way kalian bisa dipekerjakan secara sah oleh perusahaan manapun di sana. Hukum di Australia itu tegas banget. Kalau nekat kerja ilegal tanpa visa yang benar, ujung-ujungnya hak tinggal bakal dicabut dan kalian bisa langsung dideportasi saat itu juga. Dan ini tergambar jelas banget dari 2 jalur visa yang paling sering dipakai orang kita. Pertama, ada Work and Holiday Visa atau subkelas 462. Ini cocok banget buat kalian yang masih muda, usia 18-30 tahun, dan berjiwa petualang. Syarat pendidikannya cukup minimal udah nyelesain 2 tahun kuliah. Di jalur ini, kalian bisa kerja sambil liburan selama 12 bulan penuh. Biasanya, kerjaan itu di sektor hospitality, pariwisata, atau pertanian. Tapi ada aturannya nih, kalian maksimal cuma boleh kerja 6 bulan di satu perusahaan yang sama. Sekarang mari kita bandingin sama yang satunya lagi, Temporary Skill Shortage Visa atau subkelas 482. Wah, ini udah beda level. Visa ini khusus buat tenaga profesional matang yang punya skill khusus yang tenaga kerjanya lagi dibutuhin banget di Australia. Bedanya yang paling kerasa, kalian nggak bisa asal datang bawa koper terus baru nyari kerja. Syarat mutlaknya adalah kalian diwajibkan udah punya tawaran kerja dan disponsori secara resmi sama perusahaan di sana sebelum kalian terbang. Bener-bener beda jalur kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang pasti paling ditunggu-tunggu, rata-rata gaji per bulan. Nah, yang paling menarik sekarang adalah ngelihat gimana potensi gaji ini ngalir di berbagai sektor. Kalau kalian sukses ngelewatin ketatnya aturan visa tadi, ini dia bayarannya. Sektor hospitality kayak restoran, hotel, dan kafe itu rata-rata bisa ngantongin $3.000 sampai $3.500 sebulan. Kalau kalian di sektor konstruksi, bisa tembus $4.000 sampai $5.000. Mantep kan? Tapi tunggu, lihat lonjakan angkanya. Kalau kita masuk ke sektor profesional spesialis, tenaga kesehatan kayak perawat atau pekerja sosial, gajinya itu luar biasa banget, di kisaran $5.000 sampai $7.000. Terus buat kalian talenta IT atau engineering, sektor ini nawarin imbalan yang fantastis banget, berkisar di $6.000 sampai $8.000 setiap bulan. Bahkan buat pekerja musiman di sektor pertanian aja, gajinya terbilang sangat solid di angka $2.500 sampai $3.500. Angka-angka ini tuh benar-benar nunjukin betapa Australia ngehargain keahlian kita. Dan tebak, nominal gede itu belum semuanya loh. Sebagai pekerja profesional di sistem korporat mereka, kalian juga bakal dapat tunjangan-tunjangan tambahan yang bikin hidup makin sejahtera. Kalian bakal dapat asuransi kesehatan yang komprehensif, hak cuti berbayar, dan yang paling krusial buat masa depan, superannuation.
alias dana pensiun wajib yang bakal dikontribusikan sama bos kalian. Kombinasi gaji dan benefit inilah yang bikin kerja di Australia itu rasanya benar-benar aman secara finansial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, cara sukses mendapat kerja. Kita udah tahu persyaratannya, visanya, dan gajinya. Sekarang gimana sih cara eksekusinya? Berdasarkan panduan dari sumber kita, ada 5 langkah jitu nih yang harus dijalani. Langkah pertama, riset proaktif itu kunci. Jangan nunggu bola, langsung cari lowongan di platform gede yang terpercaya, kayak Seek Australia atau situs resminya pemerintah, Job Search. Langkah kedua, kalian wajib merombak CV kalian jadi standar format Australia. Langkah ketiga, poles terus kemampuan bahasa Inggris, karena cara kalian komunikasi pas interview itu yang bakal nentuin nasib. Langkah keempat, bangun networking atau jaringan profesional dari awal. Dan kelima, kalau ngerasa birokrasinya terlalu bikin pusing, pakai aja agen imigrasi resmi. Tapi pastikan mereka punya izin sah ya, biar nggak kena tipu. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, kalau kalian pengen banget dilirik dan beda dari ribuan pelamar asing lainnya, kalian wajib banget nguasain langkah kedua dan keempat tadi. Bikin CV dengan format lokal Australia itu bener-bener game changer. Mereka itu nggak suka CV yang bertele-tele. Bikin aja yang ringkas, fokus sama hasil nyata, dan nggak perlu masukin foto atau info pribadi yang nggak relevan. Terus, jangan pernah ngeremehin kekuatan koneksi. Ternyata banyak banget lowongan strategis di Australia yang nggak pernah diiklankan secara publik loh. Posisi-posisi ini sering banget diisi lewat rekomendasi atau jaringan profesional dari orang dalam industri itu sendiri. Sebelum kita selesai, kita harus ngebahas satu hal administratif yang krusial banget dan sering bikin kandidat hebat pada tumbang. Mengutip langsung peringatan dari sumber kita, pastikan semua dokumen vital diterjemahkan secara legal oleh penerjemah tersumpah untuk menghindari kegagalan administrasi. Ini serius banget ya, pemerintah Australia cuma bakal ngakuin dokumen kayak ijazah asli atau akta kelahiran kalau udah diterjemahkan ke bahasa Inggris sama penerjemah yang bersertifikat hukum. Kesalahan fatal yang paling sering kejadian itu, kandidat coba nerjemahin sendiri dokumennya, dan akhirnya BAM, visanya langsung ditolak otomatis secara administrasi. Jangan ambil risiko konyol kayak gini deh. Jadi, setelah semua info teknis, iming-iming standar gaji fantastis, sampai taktik jitu ngelamar kerja tadi, semuanya bermuara ke satu pertanyaan besar. Apakah kalian benar-benar siap buat beradaptasi dengan sistem kerja di Australia yang sangat disiplin dan profesional? Karena jujur aja, nyari duit gede itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi adalah gimana ketahanan mental kalian buat ngebaur sama budaya yang sangat menjunjung tinggi etos kerja, kepatuhan hukum, dan standar internasional. Ini bukan sekedar tentang nyari kerja aja loh, tapi soal ngebangun gaya hidup profesional yang baru. Saya harap bedah panduan kali ini ngasih kalian pencerahan dan strategi mantap buat ngambil langkah besar berikutnya. Makasih banyak udah belajar bareng hari ini, siapin dokumen kalian dari sekarang, dan sampai jumpa di ulasan materi kita berikutnya.